Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Dia harus mampu mencermati mana yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman bagi bisnisnya. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan bisnis. Menurut Madura Jeff dalam bukunya, memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan industri, dan yang ketiga lingkungan ekonomi, dan yang keempat lingkungan global. Menurut Murti Sumarni dan John Supriyatno dalam bukunya Pengantar Bisnis, dasar-dasar ekonomi perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasional perusahaan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Selanjutnya itu komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi satu atau tenaga kerja. Manusia di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Yang kedua yaitu modal uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Yang ketiga yaitu material. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Yang keempat yaitu perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Dan yang kelima yaitu metode, merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif. Selanjutnya yaitu komponen eksternal lingkungan bisnis. Ada pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Semua lingkungan, baik internal maupun eksternal, setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan waktu. Oleh sebab itu, pengaruh faktor yang satu dengan yang lainnya terhadap perkembangan perusahaan juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lingkungan internal lebih tajam pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal. Dan yang terakhir yaitu sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Yang A yaitu pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang B menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan C. Menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Cukup sekian dan terima kasih.